Bayangkan diri Anda berdiri di tepi pantai Batam pada malam hari. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas, sementara di hadapan Anda terbentang lautan gelap yang tenang. Namun, ketika pandangan diarahkan ke seberang, tampak sebuah pemandangan yang begitu kontras dan mencolok. Cahaya gemerlap dari gedung-gedung tinggi, jalanan yang terang benderang, serta denyut kehidupan yang tidak pernah padam, seolah membentuk sebuah dunia yang berbeda. Kota itu tampak hidup tanpa henti, berkilauan seperti pohon Natal raksasa di tengah kegelapan malam. Pemandangan tersebut memang memukau, sebuah simbol kemajuan, modernitas, dan efisiensi yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Namun, di balik segala kemewahan dan keteraturan itu, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang jarang disadari. Dari mana sebenarnya energi yang menghidupkan semua itu berasal? Apa yang menjadi fondasi dari gemerlap yang tidak pernah padam tersebut? Jawaban atas pertanyaan itu tidaklah sederhana, bahkan cenderung pahit untuk diterima. Sebagian besar energi yang menopang kehidupan modern tersebut ternyata berasal dari sumber daya alam yang mengalir dari perut bumi Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjadi pemasok utama gas alam yang digunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik, industri, dan berbagai infrastruktur vital di negara tetangga. Dalam banyak hal, kemajuan yang terlihat di seberang sana tidak dapat dilepaskan dari kontribusi energi yang berasal dari negeri ini. Ironisnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di dalam negeri. Di saat energi yang dimiliki mampu menghidupkan roda ekonomi negara lain, masih banyak masyarakat Indonesia yang harus berjuang untuk mendapatkan akses energi yang layak. Antrean panjang untuk mendapatkan gas bersubsidi, pemadaman listrik di berbagai daerah, serta ketimpangan distribusi energi menjadi gambaran nyata yang sulit untuk diabaikan. Fenomena ini menghadirkan sebuah paradoks yang mencolok. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya energi justru belum sepenuhnya mampu menjamin ketersediaan energi bagi seluruh rakyatnya. Di satu sisi, ekspor energi terus dilakukan dengan dalih meningkatkan devisa negara. Namun di sisi lain, kebutuhan domestik seringkali belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Salah satu akar permasalahan tersebut terlekat pada pola kebijakan yang selama ini lebih menitik beratkan pada ekspor bahan mentah dibandingkan dengan pengolahan di dalam negeri. Gas alam yang diekspor dalam bentuk mentah memang memberikan pemasukan secara cepat, namun nilai tambah yang dihasilkan menjadi sangat terbatas. Sementara itu, negara penerima justru memperoleh keuntungan lebih besar dengan mengolah energi tersebut menjadi berbagai produk bernilai tinggi. Dalam konteks ekonomi, praktik ini mencerminkan sebuah ketidakseimbangan yang merugikan. Indonesia berperan sebagai pemasok bahan baku, sementara negara lain menikmati keuntungan dari proses industrialisasi. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara berkelanjutan. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan dalam skala makro, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Industri dalam negeri, terutama yang bergantung pada pasokan energi seperti industri pupuk dan manufaktur, seringkali menghadapi keterbatasan pasokan atau harga energi yang tinggi. Hal ini menyebabkan biaya produksi meningkat, daya saing menurun, dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, industri pupuk yang sangat bergantung pada gas alam sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan yang memadai. Ketika produksi pupuk terganggu, harga di pasaran menjadi tidak stabil sehingga membebani para petani. Dampaknya kemudian merambat pada sektor pertanian secara keseluruhan yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di masyarakat. Tidak berhenti di situ, sektor industri lainnya seperti tekstil, keramik, dan manufaktur juga menghadapi tantangan serupa. Ketika biaya energi tinggi, produk yang dihasilkan menjadi kurang kompetitif di pasar global, hal ini menyebabkan penurunan produksi, penutupan pabrik, hingga pemutusan hubungan kerja yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan energi bukan sekadar persoalan teknis atau ekonomi semata, melainkan juga berkaitan erat dengan kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan.
Ketika sebuah negara tidak memiliki kendali penuh atas pemanfaatan sumber dayanya sendiri, maka potensi untuk berkembang secara mandiri menjadi terhambat. Dalam konteks hubungan antar negara, ketergantungan energi juga menciptakan dinamika kekuatan yang kompleks. Negara yang menguasai sumber energi memiliki posisi tawar yang kuat, sementara negara yang bergantung pada pasokan energi berada dalam posisi yang lebih rentan. Dalam hal ini, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan posisi tawarnya di tingkat regional. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Selama ini, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat kompromistis dengan mengedepankan stabilitas hubungan regional. Meskipun hal ini penting dalam menjaga keharmonisan, namun tanpa diimbangi dengan kepentingan nasional yang kuat, justru dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya energi. Fokus tidak lagi semata-mata pada ekspor, tetapi pada bagaimana menciptakan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri. Strategi hilirisasi menjadi kunci dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya yang dimiliki. Dengan mengembangkan industri pengolahan, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Selain itu, distribusi energi yang lebih merata juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan kebijakan ini tentu tidak mudah dan memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari tekanan eksternal yang berkepentingan terhadap keberlanjutan pasokan energi murah. Namun demikian, langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Dalam jangka panjang, kedaulatan energi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Negara yang mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat, serta kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan global. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama. Kesadaran akan pentingnya perubahan ini semakin menguat seiring dengan dinamika global yang terus berkembang. Kebutuhan energi yang meningkat, persaingan antar negara, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan menjadi faktor yang mendorong perlunya langkah strategis yang lebih tegas. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan lagi apakah Indonesia memiliki sumber daya yang cukup, tetapi bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Pilihan antara terus menjadi pemasok bahan mentah atau bertransformasi menjadi negara industri yang mandiri akan menentukan arah masa depan bangsa. Momen ini menjadi titik penting untuk melakukan refleksi dan mengambil keputusan yang berani. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari rantai pasok global, tetapi juga menjadi pemain utama yang memiliki kendali atas sumber dayanya sendiri. Dengan demikian, kesejahteraan yang dihasilkan tidak lagi dinikmati oleh pihak lain, melainkan dirasakan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Transformasi ini bukan sekadar perubahan kebijakan, tetapi juga perubahan cara pandang. Dari yang sebelumnya berorientasi pada keuntungan jangka pendek menjadi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Dari ketergantungan menjadi kemandirian. Dari sekadar pemasok menjadi pengelola utama. Dengan langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengubah paradoks yang selama ini terjadi menjadi kekuatan baru yang mendorong kemajuan. Energi yang selama ini mengalir keluar dapat menjadi fondasi bagi kebangkitan industri nasional, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Pada akhirnya, masa depan energi Indonesia bukan ditentukan oleh seberapa besar cadangan yang dimiliki, tetapi oleh seberapa bijak sumber daya tersebut dikelola. Ketika pengelolaan dilakukan dengan visi yang jelas dan keberpihakan kepada rakyat, maka kekayaan alam tidak lagi menjadi sekedar potensi, melainkan menjadi kekuatan nyata yang membawa kesejahteraan dan kemandirian bagi bangsa.